Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Reva Mujahid Munandar dengan nomor BP 2022-843044 dari jurusan Administrasi Publik Universitas Andalas. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu dasar-dasar ilmu sosial. Pengertian ilmu sosial dalam kehidupan bersosial dan bermasyarakat. Manusia adalah objek dari ilmu sosial. Dengan demikian, ilmu sosial pada dasarnya adalah ilmu yang mempelajari bagaimana hubungan manusia dan bagaimana hubungan manusia dengan lingkungannya. Ilmu sosial dibutuhkan dan berguna bagi kehidupan manusia dalam menyelesaikan berbagai macam masalah. Oleh karena itu, ilmu sosial mempelajari hakikat masyarakat dengan perspektif yang berbeda-beda. Atas dasar itulah ilmu sosial dan ilmu alam berbeda dalam segi objek dan peranannya. Karena gejala sosial yang bermacam-macam, untuk memahami hal tersebut membutuhkan lebih dari satu disiplin ilmu. Hal inilah yang menyebabkan terlahirnya cabang-cabang ilmu sosial yang menjadi kajian utama dari ilmu-ilmu sosial. Karakteristik ilmu sosial. Yang pertamanya diantaranya adalah batang tubuh disiplin berisikan bermacam teori dan generalisasi yang handal dan kuat serta dapat diuji tingkat kebenarannya. Yang kedua, batang tubuh disiplin ilmu sosial disebut juga struktur disiplin ilmu atau fundamental ide. Yang ketiga, berbagai disiplin ilmu sosial yang diorganisasikan secara sistematis dan ilmiah. Yang keempat, teori dan generalisasi dalam struktur disebut pula pengetahuan yang dicapai lewat pendekatan konseptual dan saintifik, yaitu lewat proses bertanya, berhipotesis, dan pengumpulan data. Menurut Astawa, ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari manusia di masyarakat dan mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat. Pada dasarnya, konsep dasar ilmu sosial meliputi proses sosial yang berisi faktor intraestik dan ekstraestik. Interaksi sosial dan kontak sosial. Yang pertama, yaitu proses sosial. Proses sosial adalah hubungan atau pertemuan individu dengan individu ataupun dengan kelompok, yang kemudian melakukan hubungan dan membentuk sebuah sistem dan menciptakan sebuah perubahan. Proses sosial dapat pula diartikan sebagai upaya individu atau masyarakat saling memberikan pengaruh secara timbal balik terhadap kehidupan orang-orang yang ada di sekitarnya. Terbentuknya proses sosial tidak muncul begitu saja. Pasti ada hal yang mempengaruhinya. Contohnya, ada dua faktor dasar yang mempengaruhi terbentuknya proses sosial, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor intraestik. Faktor intraestik menekankan pada gagasan yang memiliki manifestasi pada corak, bentuk, asas, estetik, unsur, dan konsep. Yang kedua, faktor ekstraestik. Sementara faktor ekstraestik lebih fokus pada aspek-aspek seperti psikologis, sosial, lingkungan alam, proses sosial, perubahan, dan kebutuhan hidup. Proses sosial sebenarnya memberikan perubahan pada masyarakat, karena sifat dari proses sosial tersebut adalah perubahan dan memunculkan sesuatu yang baru melalui tahap bargaining atau tawar-menawar. Yang kedua yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial pada dasarnya bentuk lain dari proses sosial. Kunci dari semua kehidupan sosial itu sendiri terletak pada interaksi sosial. Tanpa ada interaksi dalam kehidupan bermasyarakat, maka tidak akan melahirkan kehidupan kebersamaan dan tidak juga menghasilkan perubahan. Secara tidak langsung, interaksi sosial memiliki hubungan yang dinamis yang dapat menghubungkan antara individu dengan individu ataupun kelompok. Dari interaksi hubungan inilah yang nantinya akan mempengaruhi, memperbaiki, dan mengubah perilaku ataupun sikap dalam tatanan masyarakat. Interaksi sosial tidak akan terlaksana jika tidak memenuhi syarat. Jadi ada dua syarat yang harus terpenuhi dari interaksi sosial, yaitu social contact atau kontak sosial dan komunikasi.
Baiklah, berikut ini beberapa cabang ilmu-ilmu sosial dan kajian di dalamnya yang pasti berhubungan dengan manusia. Yang pertama yaitu komunikasi, ilmu yang membahas tentang penyampaian pesan dari manusia atau dengan yang lain dengan tujuan tertentu. Yang kedua yaitu sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari manusia yang hidup berkelompok, yang disebut dengan masyarakat, di mana pola hidupnya secara individu maupun berkelompok, hubungan manusia dengan institusi sosial, pola kehidupan manusia dalam kaitannya dengan lingkungan. Yang ketiga, sektor ekonomi, ilmu yang membahas tentang kebutuhan dan kepuasan yang harus dipenuhi dan cara memenuhinya, serta tentang bagaimana sumber daya yang terbatas digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Ekonomi adalah studi tentang upaya manusia untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran adalah tujuan ekonomi kehidupan manusia, menurut J.L. Meiji dan Abdullah. Yang keempat, psikologi. Psikologi adalah salah satu cabang dari psikologi yang mempelajari perilaku individu atau kelompok dalam situasi sosial dengan mempelajari dan menganalisa bagaimana manusia mempengaruhi lingkungan sosial, serta bagaimana lingkungan sosial dapat mempengaruhi manusia. Yang kelima, geografi. Geografi adalah ilmu yang mengkaji tentang bumi. Bumi dalam geografi yaitu seluruh gejala dan proses alamiah maupun kehidupan. Wilayah studi geografi meliputi tentang visi, gejala manusia dan lingkungannya atau alam. Yang keenam yaitu antropologi. Antropologi merupakan ilmu yang berusaha mencapai pemahaman tentang manusia dengan mempelajari berbagai warna bentuk fisik, masyarakat, dan budaya, menurut Supardan 2009. Yang ketujuh yaitu politik. Politik merupakan studi tentang kehidupan berbangsa bernegara yang dimana bagian dari kehidupan masyarakat, menurut J. Behrens. Ilmu politik juga mempelajari negara-negara dalam melakukan tugasnya. Yang kedelapan yaitu sejarah. Sejarah merupakan ilmu yang membahas tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang berhubungan dengan manusia dan berkaitan dengan kehidupan yang akan datang. Metode kajian ilmu sosial. Ilmu sosial mempunyai karakteristik normatif teleologis dengan metode linear dan analisisnya untuk menemukan arti, nilai, dan tujuan. Metode linear memiliki 3 tahap, yaitu yang pertama persepsi, yaitu penangkapan data melalui indera metode ilmiah dalam ilmu-ilmu sosial. Persepsi sebagai konstruk dalam ilmu-ilmu sosial tidak semudah ilmu-ilmu alam, karena gejala sosial lebih bervariasi dibandingkan dengan gejala fisik, sehingga tidak semua gejala sosial dapat diamati secara langsung. Hal ini mengingat gejala sosial banyak yang bersifat unik, unsur-unsur kejadian sosial, dan sukar untuk berulang lagi, bahkan mungkin tidak akan pernah berulang. Oleh karena itu, ahli sosial tidak bersikap sebagai penonton yang menyaksikan suatu proses kejadian sosial, tetapi menjadi bagian integral dari objek kehidupan yang ditelaahnya. Konsepsi yang ingin dicapai dari ilmu-ilmu sosial adalah mendapatkan pengertian yang mendalam dari gejala-gejala yang sedang diselidiki dengan teknik dalam menemukan dan hipotesis, maupun dengan berpartisipasi dari peneliti. Yang kedua yaitu konsepsi. Konsepsi yaitu pengolahan data dan penyusunan dalam suatu sistem. Konsepsi merupakan tafsiran konsep oleh seseorang. Oleh karena itu, konsep dan konsepsi merupakan istilah yang berbeda, baik dalam pengertian maupun penggunaannya. Konsep bersifat lebih umum dan dikenal atau diumumkan berdasarkan kesepakatan, sedangkan konsepsi bersifat khusus atau spesifik. Konsepsi adalah pengertian atau tafsiran seseorang terhadap suatu konsep tertentu dalam kerangka yang sudah ada dalam pikirannya, dan setiap konsep baru didapatkan dan diproses dengan konsep-konsep yang telah dimiliki.
Konsepsi yang dimiliki oleh seseorang pada dasarnya akan berbeda dengan konsepsi orang lain. Hal tersebut dikarenakan konsep yang dimiliki seseorang berbeda-beda sehingga menimbulkan cara pandang atau penafsiran yang berbeda juga. Konsepsi yang dimiliki siswa terkadang tidak sesuai dengan konsepsi yang dimiliki oleh para ilmuwan. Jika konsepsi yang dimiliki siswa sama dengan yang dimiliki para ilmuwan, maka konsepsi tersebut tidak dapat dikatakan salah. Namun, jika konsepsi yang dimiliki siswa tidak sesuai dengan konsepsi para ilmuwan, maka siswa tersebut dikatakan mengalami miskonsepsi. Yang ketiga yaitu prediksi. Prediksi yaitu penyimpulan dan sekaligus peramalan. Prediksi adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang sesuatu yang saling mungkin terjadi di masa depan. Berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki, agar kesalahannya atau selisih antara sesuatu yang terjadi dengan hasil pemikiran dapat diperkecil. Prediksi tidak harus memberikan jawaban secara pasti kejadian yang akan terjadi, melainkan berusaha untuk mencari jawaban sedekat mungkin yang akan terjadi, menurut Herdianto 2013. Jadi kesimpulannya adalah ilmu sosial pada dasarnya adalah ilmu yang mempelajari bagaimana hubungan manusia dengan manusia dan bagaimana hubungan manusia dengan lingkungannya. Segala aspek kehidupan manusia yang ada dalam masyarakat merupakan ruang lingkup ilmu sosial, sehingga dapat dikatakan bahwa semua kehidupan dari manusia merupakan objek dari ilmu sosial. Juga terdapat beberapa metode dalam kajian ilmu sosial. Beberapa ahli seperti Wallerstein dan Brown membagi ilmu sosial menjadi beberapa cabang, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, sejarah, psikologi, geografi, dan ilmu politik, serta ilmu-ilmu lainnya. Baiklah, sekian dari saya mengenai dasar-dasar ilmu politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.